Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ferandin Kedensia Alifa di Sigma News. Pada tanggal 12 Oktober 2024, Indonesia merayakan Hari Museum Nasional. Hal tersebut juga bertepatan dengan dibukanya kembali Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran yang terjadi 1 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 16 September 2023. Rangkaian kegiatan pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia diresmikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Bapak Muhadjir Effendi. Museum Nasional Indonesia resmi dibuka untuk publik pada tanggal 15 Oktober 2024 yang kini hadir dengan wajah terbaru, yaitu fasilitas-fasilitas yang jauh lebih modern, pameran interaktif, dan juga pengalaman edukatif yang lebih mendalam guna meningkatkan minat masyarakat terhadap museum. Ya, saat ini tim jurnalis Sigma News sedang berada di tempat untuk meliput dan juga ikut melihat antusiasme masyarakat terhadap wajah baru Museum Nasional Indonesia. Ya, sekarang saya sedang bersama Angelica Danya yang berada di tempat. Bagaimana keadaan di sana, Angelica? Baik, Ferandin. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya berada di Museum Nasional Indonesia yang baru saja dibuka kembali pada tanggal 15 Oktober 2024. Dan di sini kita bisa melihat dari kondisi dari museum ini cukup ramai pengunjung, dan ini menunjukkan bahwa para pengunjung sangat antusias untuk melihat kembali wajah baru dari Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Pemirsa, kini Museum Nasional Indonesia hadir dengan fitur-fitur terbaru yang lebih ramah teknologi loh. Banyak sekali fitur interaktif agar kita bisa menyerap informasi lebih baik. Uniknya, Museum Nasional Indonesia tidak melakukan perbaikan di beberapa tempat untuk mengenang terjadinya kebakaran 1 tahun lalu. Baik pemirsa, setelah ini saya akan menanyakan kepada beberapa pengunjung mengenai kesan dan pesan terhadap wajah baru dari Museum Nasional Indonesia ini. Baik, sekarang saya bersama kakak Anya dan kak Raffi. Oke, sebelumnya apakah kakak pernah ke sini museum ini? aku pernah sih, sekitar tahun 2018 lah. Oke, jadi aku menanya, menurut kakak apa sih kesan dan pesan yang bisa disampaikan kepada Museum Nasional Indonesia ini? Oke, jadi mungkin aku bisa bilang perubahannya kali ya. Dari yang waktu awal itu kayaknya museum yang stereotipnya oldies banget lah kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita bisa bilang membosankan gitu. Tapi sekarang ternyata banyak instalasi aktivasi yang baru gitu, yang mana bikin museum ini tambah seru. Dan juga aku sekarang lihat banyak juga anak-anak kecil yang kesini dan juga cocok untuk diajak nih bareng sama keluarga kayak gitu sih. Jadi aku lihat improvementnya luar biasa sih untuk Museum Nasional. Kalau kakak bagaimana? Ini kali pertama aku kesini. Jadi kenapa aku tertarik, karena baru minggu lalu ya museum ini dibuka, dan pemberitaan di internet, baik di internet terus kemudian dari orang-orang di kantor juga yang udah kemarin kesini itu mereka kesannya bagus. Jadi kami tertarik buat datang, dan kaget juga ternyata pengunjungnya banyak banget di sini, rame. Terus kemudian kami juga tadi udah sempat berkeliling juga, lihat koleksi Bali, koleksi Lombok yang kita juga sama-sama baru tahu ya di sini ya. Banyak banget kekayaan budayanya. Cuman kalau boleh saran dari kami sih mungkin lebih ditata alurnya aja sih. Jadi narasi itu hal yang penting ya dalam museum. Nah, di sini kami merasa narasinya itu perlu ditata ulang dalam bentuk alur, karena kami tadi bingung masuk harus kemana dulu gitu. Tapi setelah itu kita harus cari-cari sendiri, dan lebih bagus lagi misalnya kalau ada alur untuk jalannya sih. Baik, terima kasih. Hi everyone, my name is Natasha, and right now I'm going to interview one of the foreigner in National Museum of Indonesia. So now I'm with Afra and Simon. okay, before we dive into the question, let me ask you, did you know that this museum was blast in fire just a year ago? Yes, we heard it on beforehand, and we heard that it just opened 15th of October again, and that's why we are here to Yes, visit. very excited to see the museum now that it's open again. Okay, great to know if you know about the news. And next, is it your first time being in this museum? Yes, it's the first time that we are here. We're actually 2 weeks in Indonesia right now, so we definitely wanted to see this. Where are you from?
Belgium. Oh, Belgium. Okay. Because it's your first time being here, what's your first impression about this museum? Okay, I think the museum is actually very impressive. Like obviously, the damage that was done with the fire is very sad, but I think the way that the museum tackles it is really interesting by making it part of the exhibition, etc. So I think it's a very beautiful museum for sure. Yeah. Okay, I agree with your impression. Okay, and the last question, would you like to visit this museum again or introduce this museum to your relatives? Yes, if we would have people visit Jakarta, we would definitely say that they have to come here to visit the museum. Yeah, and maybe to add, I also think the area around the museum is also very interesting with the national monument. So I definitely recommend to visit the museum. Okay. Thank you. Selain itu, Museum Nasional Indonesia juga mempersembahkan ruang imersifa, yaitu ruang 360 derajat dengan konsep terbaru. Ruang imersifa akan diliput oleh saudari Hasna. Terima kasih Angelika. Sekarang saya berada di ruangan imersifa yang merupakan ruangan realitas virtual 360 derajat yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Sebenarnya, ruangan imersifa ini sudah ada sejak dahulu sebelum terjadinya kebakaran. Tetapi, Museum Nasional melakukan pengupgradean kepada ruangan imersifa ini, yaitu pemetaan tata gerak variatif dan interaktif, sehingga pengunjung akan merasakan seolah-olah berada di dalam video selama 30 menit. Di ruangan imersifa ini kita dapat melihat tentang sejarah Museum Nasional beserta isinya dalam bentuk visual 360 derajat. Seakan-akan kita berada di dalam video tersebut. Wah, keren banget ya pemirsa. Baik, setelah ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada pengunjung yang baru saja keluar dari ruangan imersifa. Sekarang saya bersama dengan Keira. Nah, oke, baik. Bagaimana nih kesan pertama kakak saat masuk ke dalam ruangan imersifa tadi? Seru ya, jadi pas gitu masuk itu tadi kayak mikirnya tuh ruang imersif itu kayak apa sih sebenarnya. Kayak aku pernah beberapa kali masuk ke ruangan seperti itu, cuman kayaknya aku nggak namanya tuh gitu. Gitu tau, ini ya ruang imersif. Nah, ketika masuk itu sebenarnya kayak tadi begitu baru mulai, jadi ya kita paham kita akan disajikan suatu cerita tertentu, tapi di situ tuh kita nggak dikasih tahu sih sebenarnya depannya tuh mana, belakangnya mana. Jadi pas ngeliat itu awalnya, jadi aku maju ke depan, di situ kayak ini bakal cerita sesuatu. Terus ruangannya nyaman, visualnya juga atraktif dan cocok buat anak-anak juga, jadi nggak cuma orang dewasa yang bakal cuma ngerti gitu sih. Oke, untuk selanjutnya yang paling menarik perhatian dan yang paling mengesankan menurut kakak apa nih? Sebenarnya ceritainnya tuh mulai dari animasinya dulu, karena kan cerita pas sejarahnya dulu seperti apa itu divisualkan. Kemudian abis itu masuk ke masa-masa ada kerajaan dan lain-lain gitu. Itu juga divisualnya cukup bagus. Kayak tadi aku bilang sebelumnya, ini tuh nggak cukup bukan hanya untuk orang dewasa aja, tapi anak kecil juga udah jadi mulai bisa ngerti. Untuk yang terakhir, gimana nih pesan dan kesan kakak dalam ruangan imersifa ini? Apakah perlu ada ditingkatkan atau enggak nih kak? Sebenarnya kayaknya butuh ada beberapa prop. Jadi sebenarnya aku sempat masuk ke ruang imersifa juga, tapi di Jogja. Di dalamnya itu kayak lebih ada prop kayak di dalam itu tiba-tiba kayak ada bentuk pohon dan lain itu, jadi kayak lebih hidup sih. Jadi nggak cuma kotak terus sisanya visual itu. Jadi kayaknya itu salah satu masukan yang bisa dikembangin. Oke, makasih kakak. Baik pemirsa, demikianlah berita mengenai wajah baru Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Saya Ferandin Kedensia Alifa pamit undur diri. Terima kasih dan salam Sigma.